masyarakat Surabaya, saat ini kami Aliansi Mahasiswa Hukum sudah mengganggu aktivitas kalian, tetapi ini demi keadilan, demi bagaimana proses berjalannya keadilan bisa tegak sebagaimana mestinya. Kami mahasiswa Aliansi Hukum ingin mengingatkan kepada Pengadilan Tinggi Negeri Surabaya bahwa banyak keadilan-keadilan yang tidak ditegakkan sesuai sebagaimana mestinya, hukum atau tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Maka dari itu kami datang kepada ada di depan Pengadilan Negeri Surabaya mengingatkan bagaimana bahwa hukum itu harus berjalan, bagaimana hukum itu steril, sehingga tidak ada orang-orang yang menjadikan hukum sebagai politisi hukum, melainkan menegakkan hukum sebagai norma hukum. Banyak kasus-kasus yang tidak pernah diselesaikan, banyak kasus-kasus yang terjadi pada saat ini yang tidak pernah diselesaikan oleh pengadilan negeri. Salah satunya adalah kasus yang sedang terjadi oleh salah satu putra kiai yang itu sangat memiliki nama, sangat besar namanya, tetapi sampai saat ini belum ada kejelasan seperti apa regulasi berjalannya hukum, bagaimana orang itu diputuskan sesuai dengan aturan-aturan hukum. Dan itu belum ada kejelasan sama sekali. Maka dari itu kami mahasiswa hukum menanyakan dan mempersoalkan itu, kejelasan seperti apa kasus-kasus itu berjalan, bagaimana penyelesaiannya, seperti apa seharusnya, apakah orang itu di status memang betul-betul melakukan tindak pidana kekerasan atau tindak pidana yang lain. Tapi mulai sampai saat ini, mulai kami sudah tidak menemukan lagi orang itu statusnya seperti apa, bagaikan orang yang hilang tanpa kabar. Seperti itu, apakah itu patut kita contoh sebagai pengadilan negeri? Apakah itu patut kita yang mengaku sebagai negara hukum, tetapi hukum kita tidak mengganggu jalan masyarakat melintas? Teman-teman, mungkin dari kami nanti akan bergantian untuk menyampaikan segala aspirasinya. Bapak, kalian harus tahu di dalam bahwa proses perjalanan kami ke sini banyak hal yang mengganggu hukum dan konstitusi. Kita sah, Bapak, terhadap banyaknya berita-berita yang muncul di media sosial tentang kasus MSAT. Karena oleh kejaksaan dinilai bahwa bukti-bukti lengkap yang dibawa ke pengadilan negeri itu ternyata banyak yang tidak terbukti, gitu. Di BAP itu ada 11 korban, tapi semuanya menyangkal. Hanya satu korban yang mengatakan bahwa dia itu menjadi korban. Namun kiranya pengadilan negeri dalam pemutusan perkara ini maupun jalannya proses persidangan ini harus pertama netral, merdeka, dan juga kredibel. Artinya pengadilan negeri bekerja sesuai dengan undang-undang kekuasaan kehakiman. Betul. Betul. Sehingga kiranya bahwa pengadilan ini, teman-teman, saya ingin tidak menjadi cokong-cokong daripada orang-orang yang berkepentingan. Kalau memang kiranya MSAT atau putra Kiai Jombang itu tidak bersalah, silahkan bebaskan, kan begitu, teman-teman. Betul? Kalau memang dia terbukti bersalah, silahkan hukum, kan begitu. Namun yang kita kutuk adalah jika ada oknum-oknum luar yang mengganggu,
dan juga keresahan-keresahan yang dialami oleh kita anti. Karena dari beberapa tuntutan. Ya tuntutannya ini Pak. Pertama, kita ingin keadilan itu memutus perkara seadil-adilnya. Yang kedua, pengadilan itu berani memutus berbeda dengan opini publik. Jangan sampai pengadilan itu ikut pada opini publik. Jika di publik dikatakan salah, maka pengadilan harus memutus salah. Tidak. Yang ketiga, kita ingin pengadilan itu menjadi peradilan yang bebas, merdeka, netral, juga akuntabel dalam setiap pengurusan perkara. Yang keempat, kita ingin peradilan itu tempat mencari keadilan, bukan tempat cari penghakiman. Itu kira-kira. Artinya kami memastikan di dalam tadi bahwa hakim yang menghakimi tidak boleh terjadi resiko, dijamin. Artinya ada jaminan. Artinya dia bisa melakukan keputusan perkara itu tanpa ada yang menjadi mana. Dia memang sesuai dengan bukti alat bukti, karena alat bukti itu yang berbunyi dari sidang keputusan hakim itu yang maka sampaikan tadi. Pak Umas siapa namanya? Saya namanya kurang tahu. Karena tadi Umas ya. Pokoknya Umas. Umas PN. Iya. Pak di situ Pak Mas Umas Pengadilan Negeri ini bisa ada Pak Parno, bisa ada Pak Agung. Nah, itu salah satunya yang biasa menjadi Umas itu Pak Agung, Pak Parno. Dengan adanya sampai mengajukan tuntutan itu konsekuensinya apa? Kalau misalkan dia mengingkari dari kekurang netralannya dalam memutuskan perkara. Oh, kita akan kembali turun jalan, Pak. Oh, gitu. Malah lebih besar lagi daripada ini. Jika memang teman-teman pertama, jika memang pengadilan negeri kita kaji ternyata tidak netral. Karena memang seharusnya pengadilan negeri itu bekerja sesuai dengan undang-undang kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas. Jika memang ini tidak bebas, artinya ada intervensi dari luar, maka kami pastikan turun lebih besar lagi daripada ini.